Halo sahabat semua, masih bersama saya. Ini awal perkenalannya, salah satu konten yang pertama di channel saya. Channel bercerita, pokoknya bercerita lah. Kali ini aku ingin membacakan sebuah buku, Belajar Mengikhlaskan. Tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Capek boleh, ngeluh boleh, marah juga boleh. Namun, ikhlas akan menghilangkan kekecewaan dan menerbitkan senyum. Seperti daun yang jatuh begitu saja, ia menerima takdirnya. Kita mulai ya. Bab 1. Ikhlas sulit, tak ikhlas semakin sulit. Bagi sebagian orang, ikhlas seperti buah simalakama. Jika dilakukan terasa berat, tapi jika tidak dilakukan, kok sudah jadi ajaran agama. Namun setidaknya menjadi norma di masyarakat kita. Sebagian dari kita dalam hal tertentu, apalagi hal yang menyakitkan, untuk berbuat ikhlas sangatlah berat. Namun sebagian lagi menelan kepahitan tak ubahnya meminum obat. Pada akhirnya ikhlas harus diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Sebelum lebih lanjut membicarakan tentang penerimaan pada ikhlas, sebaiknya kita memahami lebih dulu apa itu ikhlas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ikhlas berarti bersih hati, tulus hati. Sementara secara bahasa, ikhlas adalah dari kata kalasa. Benar kalasa kan? Gak bisa bacanya saya, maaf ya. Kamu begitu baik untuk aku. Ada, kita lanjut. Gak jelas ya. Yang berarti kalasa, yang berarti mengosongkan sesuatu dan membersihkan dari sesuatu. Kata ikhlas merupakan masdar atau kata benda. Para ulama memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Dr. Umar Sulaiman Al-Asgar dalam bukunya yang berjudul Ikhlas menyatakan bahwa ikhlas merupakan satu-satunya tujuan ibadah. Dan dalam kitab Mufradat, Imam Al-Raghib mendefinisikan ikhlas sebagai upaya untuk menyingkirkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula yang mendefinisikan bahwa apa saja yang dilakukan oleh seseorang, baik dalam kondisi bergerak maupun diam, hanya ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan ini disampaikan oleh Imam Sa'd ibnu Abdullah. Dari sebagian tafsir di atas, tak satu pun menunjuk pada tentang kehilangan maupun musibah. Dalam kata lain, ikhlas adalah soal keimanan dan ketakwaan. Jadi ketika ada yang mengatakan ikhlaskan saja, maka sesungguhnya artinya bukan relakan saja atas sebuah kehilangan atau musibah. Maaf,
keliru ini. Leku moco. Melainkan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihkan segala bersihkan segala kecurigaan dan sakit hati atas nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat ikhlas menjadi sulit untuk dilakukan. Karena kita sendiri merupakan manusia yang ingin memiliki segala hal. Setiap orang ingin memiliki harta, memiliki rumah, memiliki kendaraan, memiliki berbidang tanah, dan lain sebagainya. Kepemilikan itu pun tidak hanya satu, melainkan lebih dari 2 atau 3 sekaligus. Sudah memiliki motor, ingin mobil. Punya mobil sedan, ingin mobil sport. Ingin menambah model 4x4 dan dan seterusnya. Sudah punya rumah, ingin punya rumah yang berlantai 2. Sesudah itu ingin punya di kota yang lain atau di daerah pegunungan. Tak hanya itu, dalam hal kebaikan juga demikian. Sudah sarjana ingin bergelar master, lalu ingin menambah gelar lagi sebagai dokter. Tujuannya itu bukan untuk meninggikan dan mengembangkan keilmuannya, akan tetapi untuk tujuan-tujuan lain, agar dipandang orang sebagai intelektual, agar namanya lebih panjang karena banyak titelnya, atau ingin mengisi kekosongan waktu sambil mencari pekerjaan. Sementara kenyataannya, meskipun berderet gelar, ternyata perannya di masyarakat sangatlah minim. Maka tidak salah jika di awal ada pendapat yang menyatakan bahwa ikhlas adalah satu-satunya tujuan ibadah. Apa saja keinginan kita, jika diniatkan untuk ibadah, tentu akan memiliki nilai ikhlas yang lebih tinggi. Memiliki kendaraan yang diniatkan untuk ibadah agar bisa lebih sering jamaah ke masjid, karena jarak rumah lumayan jauh. Punya mobil agar bisa mengajak saudara atau tetangga datang ke pengajian, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan memiliki ilmu yang tinggi, diniatkan untuk ibadah, minimal untuk minimal untuk meminimalisir kebodohan diri sendiri. Sorry nih ya lur, ucapan saya belepotan, maafkan saya. Lalu memberikan pengalaman belajar kepada orang-orang, mendermakan diri, dan lain sebagainya. Waduh, sorry lor, tak kira puisi. Meski demikian, niat untuk ibadah itu tidak pernah terlambat. Misalnya, ketika awal membeli kendaraan bukan untuk ibadah, tetapi untuk gaya-gayaan. Tidak apa-apa meskipun perlu dihindari. Namun ketika menyadari hal itu tidak benar, maka sebaiknya kita mengubah niat itu untuk ibadah. Niat baik akan menghapus perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Oleh sebab itu, menata niat tidak harus dari awal. Tidak harus kemudian menjual semua mobil lalu beli lagi dengan niat untuk ibadah. Namun bisa dengan membelokkan niat agar lebih tertata, begitu loh. Dalam ibadah, niat memang harus selalu di awal, sebab segala sesuatu tergantung pada niat. Namun kita bisa mengubahnya bahwa kita telah menyelesaikan niat yang dulu untuk gaya-gayaan, lalu kini
membuat niat baru untuk ibadah. Segala kepemilikan yang dulu digunakan untuk hal-hal kurang baik kini akan bernilai ibadah. Cukup di halaman yang kelima. Kita lanjut di part berikutnya, begitu loh. Terima kasih yang telah mendengarkan isi dari video atau konten yang saya buat. Ya walaupun belepotan kayak gitu, juga saya nggak tahu ini bermanfaat atau tidak ya. Yang penting aku ingin menghibur kalian ketika kalian semua tidur, mau tidur gitu loh. Ya pokoknya sekian dan terima kasih yang udah nonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.